Perkenalkan, nama saya Juan Carlos Mario Simanjorang. Saya mahasiswa Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang pelajaran bahasa Jepang. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai Jiko Sokai atau perkenalan diri. Jiko yang berarti diri, Sokai adalah perkenalan. Untuk kali ini saya akan membahas tentang Jiko Sokai yang cukup simpel, yaitu Haji Memaste atau yang artinya salam kenal, Watashi wa yang artinya saya, Namae yang artinya nama, Kara Mairimasta yang artinya dari kota mana kita berasal. Yang penutup Dojo Yoroshiku Onegai Tashimasu. Kali ini contoh kalimat Jiko Sokai. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dalam bahasa Jepang yang artinya Jiko Sokai. Hajime mashite. Watashi wa Juan Carlos Mario Simanjorang to shimasu. Juan to yonde kudasai. Tongging kara mairimashita. Dojo yoroshiku onegai itashimasu. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang sapaan dalam bahasa Jepang atau aisetsu. Yang pertama ada Ohayo gozaimasu atau selamat pagi. Yang kedua Konnichiwa atau selamat siang. Yang ketiga konbanwa atau selamat malam. Yang keempat ohayo suminasai atau selamat tidur. Yang kelima sayonara atau selamat tinggal. Terus yang keenam arigatou gozaimasu, terima kasih. Selanjutnya yang ketujuh ada doita shimashite atau sama-sama, jawaban dari arigatou gozaimasu. Yang kedelapan adalah suminasai atau mohon maaf. Yang kesembilan gominasai atau maaf. Yang kesepuluh onegai itashimasu atau tolong ya. Yang kesebelas ada otsuka karimashita desu atau terima kasih atas kerja kerasnya. Berikutnya saya akan membahas tentang angka dalam bahasa Jepang atau yang disebut dengan suji. Angka 1 yaitu ichi, 2 ni, 3 san, 4 ion, 5 go, 6 roku, 7 nana, 8 hachi, 9 kyu, 10 ju. Lalu kita masuk ke angka belasan. Contohnya 11, 12 sampai 19. Saya ambil contoh angka 15. 15, 10 dan 5. Berarti 10 ju, 5 go. Berarti 15 ju go. Setelah angka belasan, kita masuk ke angka puluhan. Misalnya angka 10, 20, 30, 40 dan sampai 90. Saya ambil contoh angka 70. 70 itu puluhannya di belakang. Misalnya 10 itu ju, 7 nana. Berarti 70 itu nana ju. Lalu kita masuk ke angka gabungan. Contoh angka gabungan itu 82, 34, 65, 73, 91. Saya ambil contoh dari angka gabungan 82. 80 yaitu hachiju dan digabung dengan 2 itu ni. Berarti 82 hachiju ni. Setelah angka belasan, puluhan dan angka gabungan, kali ini saya akan membahas angka ratusan. 100 adalah hakyu, 300 sanbyaku, 600 ropyaku, 800 hapyaku, dan seterusnya. Lalu saya ambil contoh angka ratusan. Misalnya angka 234. 2 ni ratus
Yaku 34 Sanjuyon. Berarti 234 itu Nihyaku Sanjuyon. Kali ini saya ingin membahas nama-nama hari dalam bahasa Jepang atau yobi. Jadi sekarang saya membahas dua bahasa dalam nama-nama hari. Yang pertama yaitu nama-nama hari, yang kedua keterangan hari. Yang pertama itu nama-nama hari. Hari Senin Getsu Yobi, hari Selasa Kayobi, hari Rabu Shiu Yobi, hari Kamis Moku Yobi, hari Jumat Kin Yobi, hari Sabtu Do Yobi, hari Minggu Nichi Yobi. Nah, saya sekarang punya tips cara cepat menghafalkan nama hari dalam bahasa Jepang, yaitu dengan cara bernyanyi. 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日。日月火水木金土。日月火水木金土。一週間、一週間。日月火水木金土。Sekedar menjadi catatan, contoh nama hari di atas adalah mengenai nama-nama hari dalam bahasa Jepang yang diambil dari nama-nama planet dan dalam tata surya. Di atas itu kita tahu bahwa ada contoh penulisan dalam huruf kanji. Nah, kanji yang digunakan untuk menuliskan nama-nama hari dalam bahasa Jepang itu seperti minggu adalah nichi, yang mana memiliki arti sebagai matahari. Sementara itu kanji yang digunakan untuk menulis hari Senin adalah getsu, yang manakah memiliki arti sebagai bulan, dan seterusnya, seperti ka, api, sui, air, moku, kayu atau pohon, kin, uang atau logam, do atau tanah. Ketika membahas mengenai nama hari dalam bahasa Jepang, tentu saja itu berarti kita harus bisa membahas mengenai keterangan waktu yang berkaitan dengan penamaan hari. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut. Hari ini Kyo, kemarin Keno, lusa Asati, kemarin dulu Ototoi, pagi asa, tadi pagi Ksa, malam ban atau yoru, tadi malam yubi, malam ini komban, besok asta, setiap hari mainichi, setiap pagi maiyasa, minggu ini konsu, minggu lalu sensu, minggu depan raisu. Dari keterangan waktu di atas, hal ini tentu dapat membantu kita untuk mempermudah dalam penyebutan nama hari dalam bahasa Jepang. Tentu saja penggunaan keterangan waktu ini pasti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelajari baik-baik mengenai keterangan waktu dalam bahasa Jepang, ya. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tata bahasa atau grammar dalam bahasa Jepang. Dalam grammar bahasa Jepang, saya akan menjelaskan 3 pola kalimat. Yang pertama itu pola kalimat positif, yang kedua pola kalimat negatif, yang ketiga pola kalimat bertanya. Sebelum saya menjelaskan pola kalimat, saya akan menyampaikan kosakata dalam bahasa Jepang. Kosakata yang pertama yaitu sensei atau guru, yang kedua gakusei atau murid, yang ketiga isa atau dokter, yang keempat kaisain atau bank,
Yang kelima, ginkoin, itu karyawan. Yang keenam, Indonesia atau Indonesia. Yang ketujuh, Kankoku, yaitu Korea Selatan. Yang kedelapan, Chugoku, yaitu Cina Selatan. Yang ke 9, Deutsche, itu Jerman. Yang ke 10, Indo atau India. Yang ke 11, Furansa atau Prancis. Yang ke 12, Nihon, Jepang. Nah, saya akan menjelaskan pola kalimat dalam bahasa Jepang. Pola kalimat dalam bahasa Jepang terdapat 3 bagian. Yang pertama, pola kalimat positif. Yang kedua, pola kalimat negatif. Yang ketiga, pola kalimat bertanya. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, pola kalimat positif. Pola kalimat positif memiliki rumus, itu KB1 atau kata benda 1 diawali dengan wa. Menunjukkan kata benda subjek itu KB2 atau kata benda 2 itu dengan des. Nah, saya akan memberikan contoh pola kalimat pola kalimat positif. Yang pertama itu Dewi Salwa isa desu. Dewi Salwa isa desu, yang artinya Dewi adalah dokter. Yang kedua, Todo Salwa sensei desu. Todo Salwa sensei desu, yang artinya Todo adalah guru. Sekian pemaparan saya tentang pola kalimat positif. Saya akan melanjutkannya dengan pola kalimat negatif. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan pola kalimat negatif. Untuk menyatakan pola kalimat negatif dalam bahasa Jepang, yang perlu kita lakukan hanyalah merubah akhiran des menjadi za arimasen. Dengan merubahnya, maka kamu sudah bisa membuat kalimat negatif dalam bahasa Jepang. Saya ambil contoh kalimat negatif dalam bahasa Jepang. Andi sanwa sensei ja arimasen. Andi sanwa sensei ja arimasen, yang artinya Andi bukanlah guru. Sekian pemaparan saya tentang pola kalimat negatif. Saya akan melanjutkannya tentang pola kalimat yang ketiga. Saya akan menjelaskan pola kalimat bertanya. Untuk membuat kalimat tanya dalam bahasa Jepang tidaklah sulit. Kita hanya perlu menambahkan partikel ka di akhiran kalimat. Partikel ka inilah yang menyatakan pertanyaan dalam bahasa Jepang. Untuk cara pelafalannya, hanya perlu menaikkan intonasi suara di akhir kalimat, tepatnya pada partikel ka. Saya akan memberi contoh kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Contoh kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Tanaka-san wa isa desu ka? Apakah Tanaka seorang dokter? Itulah materi tentang kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Dan materi itu juga mengakhiri sebuah materi pada presentasi saya ini. Sekian teman-teman, jika ada kesalahan dalam presentasi saya ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Arigato.